Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan SIKMH, bersama Bapak Ibu undangan dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5, Profesor Aris Junaidi PhD, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili oleh Ibu Amika Wardana PhD, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Haji Agung Danarto MAG, beserta dengan jajarannya. Rektor, Wakil Rektor, dan pimpinan yang mewakili dari Universitas Sedaerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIPM, ASEAN Engineer, bersama segenap Wakil Rektor. Ketua Senat, Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, SEMM, Sekretaris Senat, Dr. Muhammad Ihsan LCMA, Bapak Ibu Dekan, Direktur Program Pascasarjana dan Direktur Program Vokasi, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bersama seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang hadir secara langsung ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Gedung AR Fahrudin B, lantai 5, dalam acara Rapat Senat Terbuka, Laporan Tahunan Rektor dan Pidato Milad ke-42 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita lafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua dan Sekretaris Senat, Rektor dan Wakil Rektor memasuki ruang acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan diiringi oleh Sunshine Voice Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sang Surya karya Kiai Haji Carnawi Hadi Kusumo. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur wajah cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan perlaruan. Lihatlah matahari telah di ufuk timur sana, seruan ilahi rabbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karya Agus Kurnia Wibowo. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, wadah kaum muda bertakwa, berbakti untuk nusa dan bangsa dan berjiwa satria. Wujudkan sarjana muslim berakhlak mulia, cakap percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara, dan sivitas akademika. Kami tunas muda Muhammadiyah kan selalu setia, mencerdaskan kehidupan bangsa demi negara kita, Republik Indonesia.
muda bertakwa, berbakti untuk nusa dan bangsa dan berjiwa satria. Wujudkan sarjana muslim berakhlak mulia, cakap percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara, dan sivitas akademika. Kami tunas-tunas muda Muhammadiyah kan selalu setia mencerdaskan kehidupan bangsa demi negara kita, Republik Indonesia. Hadirin disilakan duduk. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, Profesor Irwan Akib MPD. Baik Bapak Ibu, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Nur Husna Aulia yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 103. Nur Husna Aulia merupakan mahasiswi pendidikan agama Islam angkatan 2020 yang berhasil menjadi 10 finalis musabaqah tilawah antara bangsa-bangsa Universitas Teknologi Malaysia tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ialah prosesi rapat senat terbuka dan laporan tahunan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023. Prosesi rapat senat terbuka dan laporan tahunan Rektor diawali dengan pembukaan oleh Ketua Senat. Kepada Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada hari ini Jumat 12 Mei 2023, rapat senat terbuka, laporan tahunan Rektor dan pidato milad saya nyatakan dapat dimulai. Prosesi dilanjutkan dengan laporan tahunan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema penguatan inovasi untuk kemanusiaan universal. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP IPM, ASEAN Engineer, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSI. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga, Bapak Profesor Irwan Akib, MPD. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Salmah Urbaniyah, Magister Kesehatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta, Profesor Aris Junaidi, PSD. Yang saya hormati Bapak Kapolda DIY Irjen Polisi Suwondo Nenggolan SIK MH, dan juga yang saya hormati Bapak-bapak dari Kesatuan TNI AD, TNI AL, dan juga TNI Udara. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Agung Danarto, MAG. Perwakilan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Amika Wardana, PSD. Ketua Senat, Profesor Dr. Heru Kurnianto beserta Sekretaris, Dr. Muhammad Ehsan. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Sunyuto Usman. Sejawat Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Haji Muhlas MT. Sejawat Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Bapak Dr. Teguh Wibowo. Bapak Ibu segenap perwakilan pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, negeri dan juga swasta yang ada di Indonesia, di daerah istimewa Yogyakarta, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Perkenankan saya menyampaikan laporan
Tahunan Rektor 2023 dengan tema utama adalah penguatan inovasi untuk kemanusiaan universal. Ya. Kita memiliki visi menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat dengan 4 buah misi utama. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berstandar internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menyelenggarakan penelitian berbasis keunikan lokal dalam penyelesaian permasalahan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan, serta melakukan peran sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Islam dan gerakan Muhammadiyah. Untuk mencapai misi ini, kita sudah menyusun sebuah roadmap yang sekarang kita berada pada posisi 5 tahun yang kedua, yaitu 2020-2025 menuju Research Excellence University atau Leading ASEAN University dengan strategi pencapaian di bidang akademik. 1. Mengembangkan pendidikan berbasis luaran. Ini adalah outcome-based education. Mengintegrasikan catur dharma, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk memperoleh kesempatan belajar yang merdeka dan luas. Di bidang sumber daya manusia, menguatkan tata kelola dan pengembangan modal manusia untuk mewujudkan karakter yang handal, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan, meningkatkan indeks kesejahteraan, menguatkan budaya organisasi sebagai ciri khas dan nilai penggerak dalam mewujudkan visi dan misi, bidang keuangan dan aset, mengembangkan badan usaha universitas berbasis riset dan inovasi, menyempurnakan tata kelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel, mengoptimalkan sumber daya aset universitas untuk menuju kemandirian finansial, bidang kemahasiswaan dan alumni dan AIK. 1. Pengembangan kemahasiswaan dalam penalaran kreativitas, minat dan bakat dengan mengutamakan adaptasi milenial dan kepribadian Islami, peningkatan daya saing dan tingkat keterserapan lulusan, meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kerjasama dunia usaha dan dunia industri. 3. Pengembangan implementasi dan internalisasi AIK yang berdampak pada syiar Islam secara internal dan eksternal. Bidang kerjasama dan internasional. Slide-nya dipindah. Pengembangan kemahasiswaan, bidang kerjasama internasional, penguatan tata kelola universitas yang berbasis teknologi informasi berstandar internasional dan mengoptimalkan manajemen berbasis risiko, pemantapan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai reputasi nasional dan internasional, dan pengembangan keunggulan universitas melalui jejaring kerjasama dan kemitraan dengan alumni, pemangku kepentingan, dan institusi eksternal tingkat nasional maupun internasional. Prestasi utama yang berhasil dicapai pada tahun 2022, alhamdulillah, dari 44 program studi yang dimiliki UMY, 29 diantaranya telah berstatus akreditasi unggul, ya, atau sekitar 65,9%. Dan di sini kita melihat masih ada 6,8 prodi yang terakreditasi A, yang bisa kita dorong untuk mencapai 70% prodi yang ada di UMY telah berstatus unggul. Next. Kemudian kita juga melihat bahwa pada peringkat
dan ada penghargaan internasional yang saya pikir bisa dilihat dari situ, mulai dari the higher dari TAH, ya, kemudian dari QS ranking, sampai kemudian dari Simago Institution, ya, sampai kemudian berikutnya adalah kita bisa lihat mulai dari SNI, dan yang terpenting adalah yang terakhir, ya. Selama 3 tahun berturut-turut, sistem pengelolaan keuangan UMY dinyatakan wajar tanpa pengecualian dari lembaga audit di luar Muhammadiyah, dan ini merupakan satu hal yang perlu kita pertahankan dalam rangka untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansitas dari pengelolaan keuangan. Global engagement. Nah, kita melihat bahwa selama ini UMY telah berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai macam pola, mulai dari kolaborasi penelitian, yang kita melihat kita sudah mulai merambah Amerika dengan 4 skema penelitian, kemudian yang terbanyak adalah di lingkungan negara-negara dan perguruan tinggi di Asia, sebanyak 90 paket research collaboration, dan juga termasuk Australia. Next. Bapak Ibu yang berbahagia, Global Community Service Collaboration juga telah kita lakukan bersama, tentunya adalah untuk kelas-kelas internasional yang tersebar dari berbagai negara dan 3 KKN internasional. Yang ini secara spesifik kita lakukan terutama untuk negara Malaysia, kemudian Filipina, dan Arab Saudi. Menarik dari KKN internasional di Arab Saudi, ini sekaligus kita sebut dengan KKN Umroh. Jadi kita berikan kesempatan kepada setiap tahun 30 mahasiswa untuk melaksanakan KKN internasional di Jeddah, sekaligus melaksanakan ibadah umroh. Nah, tentunya kita yakin bahwa Bapak Ibu dosen akan berebut untuk menjadi DPL. Nah, karena gratis. Global education, kita mulai melihat bahwa semakin besar mahasiswa asing yang mulai berkuliah di UMY secara full time, ada sekitar 398, kemudian juga beberapa aktivitas inbound sebanyak 719 aktivitas. Next, catur dharma. Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa baru, alhamdulillah, biasalah naik turun, terutama pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan tahun sulit bagi seluruh aspek kehidupan, tetapi alhamdulillah kita masih diberikan trust oleh masyarakat dengan bukti bahwa tahun 2022 kita langsung bisa melakukan recovery trust dari masyarakat. Sehingga pada tahun akademik 2022-2023 kita mendapat mahasiswa baru sebesar 6.497. Dengan demikian, pada tahun ini 2022-2023 mahasiswa aktif di UMY sebesar 23.124. Next. Nah, kita juga mulai meningkatkan juga alokasi beasiswa, baik beasiswa eksternal maupun beasiswa internal, seperti yang sekarang kita melihat bagaimana beasiswa itu melakukan peningkatan yang sedikit demi sedikit. Tahun 2022 secara internal kita mengeluarkan 8,8 miliar. Kemudian dari eksternal itu sebesar 1,79 miliar dengan berbagai macam skema. Next. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kejutan budaya terhadap pemberlakuan kuliah online bagi UMY, alhamdulillah itu tidak menjadi masalah besar. Dikarenakan kita sudah kita bangun sistem platform pendidikan UMY namanya MyClass tahun 2015, dan secara penuh mulai tahun akademik 2018 kita telah melakukan pembelajaran hibrid. Sehingga dengan datangnya pandemi COVID, kita tinggal melakukan variasi kombinasi antara kuliah daring
dan kuliah luring. Dan itu telah kita siapkan mulai dari mata kuliah pembelajaran daring yang dari tahun ke tahun mulai naik ya menjadi 1.395 mata kuliah paket kuliah daring. Kemudian video pembelajaran atau MOOCs kita sudah menyiapkan 609 mata kuliah. Sehingga dengan demikian pembelajaran tanpa waktu ya, artinya kampus without wall sudah mulai kita terapkan sehingga mahasiswa bisa mengakses bahan kuliah kapanpun yang dia mau. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang di sini kita akan melihat bahwa efisiensi edukasi itu bergantung juga kepada raw input. Ya. Raw input dari calon mahasiswa baru. Artinya apa? Kita melihat memang jumlah pendaftar itu merupakan godaan besar bagi setiap pengelola perguruan tinggi. Tahun ini kita mendapatkan pendaftar calon mahasiswa baru sebanyak 23.632. Ya. Tetapi kita panggil 7.000, kemudian yang melakukan registrasi 6.300. Ini memang godaan besar. Tetapi itu akan berpengaruh nantinya kepada efisiensi edukasi, dikarenakan ada rasio keseimbangan antara kualitas raw input dan output. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini kita sudah mulai tahun 2020 untuk mengarahkan mahasiswa untuk mendapatkan prestasi internasional. Dan alhamdulillah upaya-upaya pengenalan itu yang dilakukan oleh para dosen telah berhasil mengantarkan tahun 2022 itu prestasi mahasiswa justru 87% didapatkan dari khasanah internasional. Next. Nah, kemudian kita melihat riset merupakan salah satu upaya dari sebuah kampus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka karena itu kita tidak boleh selalu mengandalkan pembiayaan dari pihak lain. Oleh karena itu secara internal kita pada tahun 2021-2022 menyediakan dana sebesar 11,34 miliar. Kemudian juga alhamdulillah ada peningkatan pendapatan dana dari skema-skema yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Tahun 2021-2022 kita sudah mendapatkan 6,7 miliar dengan berbagai macam skema yang ditawarkan. Next. Sehingga dengan demikian Bapak sekalian, kita memiliki luaran yang dapat kita ukur. Artinya kita tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran yang tidak bisa dicerna secara matematik. Makanya di sini kita bisa melihat bahwa dokumen Scopus ini versi dari Sinta itu kita memiliki 2.244 dokumen Scopus. Ya. Insya Allah kami menemani UAD yang posisinya masih menjadi nomor 1 untuk perolehan Scopus. Makanya beliau saya hadirkan di sini agar supaya yuk kita berfastabiqul khairat. Kemudian citasi selalu kita naikkan dan alhamdulillah kalau dokumen dari WOS sudah mulai kita dapatkan, ada 82. Kemudian kita bisa melihat juga ada nilai-nilai yang dapat kita ukur, terutama adalah dokumen yang tersitasi. Ya. Jadi dari dokumen Scopus yang tersitasi sudah mencapai 1.300 dokumen. Oleh karena itu kita selalu berharap bahwa ini bisa meningkatkan gairah kita semua untuk meningkatkan kualitas penelitian. Next. Dan kita alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan, kita memiliki jurnal yang terindeks Scopus sebanyak 2 dan yang menggembirakan salah satu dokumen itu, jurnal itu terindeks Scopus Q2 dengan SDR yang tinggi 0,33 yaitu jurnal agraris dari agribisnis Fakultas Pertanian UMJ. Kemudian kita juga memiliki jurnal terindeks Sinta 1, 2, kemudian sampai juga kepada yang terindeks Sinta 4 itu ada 6. Kita selalu berharap bahwa semua jurnal yang kita terbitkan itu bisa diukur dan dievaluasi oleh pihak luar. Kemudian pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat juga merupakan satu hal yang selalu kita tingkatkan.
terutama adalah pada masa-masa pandemi COVID, ya, kita tidak pernah berhenti walaupun dengan protokol kesehatan yang mungkin dalam bulan-bulan ke depan harus kita ulang, ya, karena peningkatan infeksi COVID dengan varian baru di DIY semakin meningkat, ya. Tapi insya Allah itu hanya angka sementara. Kita menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat itu sebesar 6,8 miliar dan dari eksternal sebesar 561,66 juta. Oleh karena itu kita juga bisa melihat bahwa jumlah atau bilangan matematis dari penyelenggaraan kegiatan pengabdian itu meningkat, ya, walaupun di masa COVID. Alhamdulillah mahasiswa UMY berhasil mendampingi 514 UMKM yang waktu itu kesulitan untuk menaikkan omset dikarenakan COVID. Ini satu hal yang patut kita banggakan dari mahasiswa yang pantang menyerah. Next, Al-Islam dan Kemuhamadian. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti dikatakan tadi bahwa UMY harus menjadi pusat pengembangan gerakan Muhammadiyah. Maka alhamdulillah sementara hitungan kalau saya tidak salah itu, ya, mulai dari pimpinan pusat Muhammadiyah sampai pimpinan ranting, alhamdulillah ini nanti mungkin bisa dicek Pak Agung yang selalu menekankan itu kepada saya, apa gunanya ada UMY kalau tidak bisa menyumbang kepada gerakan Muhammadiyah dan Aisyah tentunya, ya. Kita hitung kalau yang di pimpinan pusat Muhammadiyah 104. Tapi kalau kita hitung dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, alhamdulillah ada sebanyak dosen itu sekitar 478 yang aktif di kepengurusan Muhammadiyah dan Aisyah dari semua level. Saya belum hitung yang tendik. Luar biasa juga jumlahnya. Next, pengembangan sumber daya manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, masa depan UMY bukan bergantung dari rektornya, bukan bergantung dari siapa-siapa, tapi bergantung dari anak muda. Alhamdulillah UMY memiliki 48 doktor yang umurnya di bawah 40 tahun. Mereka inilah yang kita akan siapkan untuk memegang kendali UMY. Di sini kita akan melihat human capital, UMY memiliki 653 tenaga dosen dan 288 diantaranya atau 44% diantaranya telah bergelar doktor. Mohon doa restu agar supaya target 50% pada akhir tahun 2024 target ini bisa kita lampaui. Kemudian kita sudah memiliki 527 dosen yang tersertifikasi. Kita memiliki 292 tenaga kependidikan, diantaranya sudah bergelar master, ya. Dengan demikian sampai dengan saat ini kita baru memiliki 26 profesor, 22 NIDN, 4 NIDK. Dan ini alhamdulillah kita akan coba tingkatkan terus dan mohon doa restu walaupun bermimpi, tapi saya pikir kita harus bermimpi agar supaya angka 10%, mohon doa restu terutama Prof. Aris Junaidi. Jadi mohon maaf kalau ya UMY selalu mengganggu dan mengganggu, ya. Tapi ini dalam rangka fastabiqul khairat, kita berbuat baik, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Nah, kita memiliki 111 lektor kepala. Jadi kenapa angka ini menjadi sangat menarik bagi saya juga terutama kita semua, ini calon guru besar. Tentunya ini potensi yang tidak bisa kita sia-siakan. Sehingga mimpi untuk memiliki 10% guru besar itu saya pikir bukan mimpi kosong. Karena kita punya sumber daya, 111 lektor kepala. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi UMY juga telah menetapkan dirinya sebagai bagian dari Sustainable Development Goal. Mulai dari, kita melihat mulai dari no poverty, ya, kemudian zero hunger, kemudian good health and well-being, sampai kepada quality education, clean water and sanitation, dan juga design work and economic growth. Itu harus masuk ke dalam tema-tema penelitian dan pengabdian. Dan alhamdulillah ini telah bisa kita lakukan bersama seperti yang bisa dibaca dalam laporan saya.
Next, Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan fasilitas menjadi hal yang sangat penting. Ya, karena ini akan mendorong apa yang selalu kita inginkan. Ini adalah proyek pembangunan student dormitory berlantai 12 yang alhamdulillah ini seluruhnya dikerjakan oleh alumni Fakultas Teknik. Tidak ada satupun expert dari luar yang kita libatkan. Kita melibatkan 14 alumni Fakultas Teknik. Dan itu akan selalu kita tambah terus, agar supaya mereka memiliki pengalaman yang nyata di dunia pekerjaan, yaitu student dormitory yang akan bisa menampung sekitar 500 mahasiswa unggulan. Next, dan berikutnya kita, karena tahun ini merupakan research university, maka alhamdulillah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, tahun kemarin kita sudah meresmikan Dasron Hamid Research and Innovation Center. Ini sebuah mimpi terakhir dari almarhum Insinyur Haji Muhammad Dasron. Dan alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kita berjalan pada cita-cita luhur dari para pendiri UMY. Kemudian juga kita mengembangkan lagi rumah sakit AMC Muhammadiyah yang dulunya itu klinik kesehatan, sekarang menjadi rumah sakit. Dan perpustakaan menjadi bagian yang sangat penting, ya. Dan kita sudah mulai beralih kepada digital library. Walaupun demikian, kita masih menyediakan ruang diskusi, ruang baca yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, kemandirian finansial ini menjadi menarik. Bagi swasta tentunya ini tantangan yang berat buat kita. Artinya apa? Kita melihat bahwa bisa nggak kita mencoba untuk mencari sumber dana di luar SPP. Dan alhamdulillah semenjak usaha bisnis kita mulai tahun 2019 dengan dukungan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, walaupun masa COVID ini merupakan masa keras, ya, masa sulit, tetapi tidak begitu pahit dikarenakan kita punya komitmen yang tinggi. Walaupun ada penurunan presentasi antara laba dan pendapatan, alhamdulillah tahun 2022 kita berhasil recovery untuk nanti pada berikutnya kita akan mencapai 20% laba dibandingkan pendapatan. Dan ini menjadi sangat menarik karena ini bisa kita gunakan untuk mensupport beberapa aktivitas yang ada di UMY. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan mungkin ada hal-hal yang dirasa belum memuaskan, ya, dari stakeholder Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP PMO ASEAN Engineer. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 kepada Profesor Aris Junaidi, PhD, disilakan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati Bapak Rektor, Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, SPMP, PM ASEAN Engineer, Bapak Ketua Senat, Bapak Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, SEMM, Bapak Ketua Badan Pembina Harian, Bapak seluruh anggota Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, seluruh tamu undangan, Bapak Rektor dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, para hadirin yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari yang sangat berbahagia dan membanggakan ini, yaitu pada acara Milad UMY yang ke-42. Pada momen yang sangat berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar UMY atas Milad ke-42. Berbagai capaian dan prestasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor sungguh sangat membanggakan bagi kita semua, dan tentu saja prestasi yang juga diraih oleh para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan telah membawa nama besar UMY menjadi lebih dikenal baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Dan tentu saja menjadi kebanggaan kita semua, warga Yogyakarta, dan khususnya juga LL Dikti Wilayah 5 ikut turut bangga atas prestasi yang telah dicapai sampai di Milad yang ke-42 ini. Dan tentu kita patut bersyukur atas limpahan karunia ini, serta tentunya ucapan selamat kepada seluruh sivitas akademika UMY yang telah berkontribusi dalam mencapai prestasi hingga saat ini. Ide-ide inovatif memainkan peran penting dalam memperkuat kemanusiaan secara universal, dan kami percaya bahwa UMY telah menjadi wadah kolaborasi yang menginspirasi dan mendorong perkembangan solusi inovatif untuk tantangan global yang dihadapi umat manusia. Di dalam laporan tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, capaian institusi sudah terakreditasi unggul dan hampir 70%, 65,9% prodi terakreditasi unggul. Artinya bahwa akreditasi unggul ini adalah telah melampaui dari 9 kriteria yang ditetapkan oleh PAN PT, telah melampaui, tidak hanya melampaui tetapi juga melampauinya jauh di atas rata-rata sehingga terakreditasi unggul. Dan saat ini di wilayah 5 baru ada 4 yang terakreditasi unggul institusi. Artinya bahwa dari hampir 70% prodi itu sudah melampaui dari 24 standar yang ada di standar nasional pendidikan tinggi kita. Baik dari standar pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang masing-masing terdiri dari 8 standar. Alhamdulillah ini sudah luar biasa. LL Dikti tentu saja sangat senang kalau direpoti Pak Rektor. Jadi tadi udah ada stok 17%, 111 lektor kepala yang nanti targetnya dalam 2 tahun ini guru besar di UMY mencapai 10%. Jadi kami siap untuk direpoti. Jadi tentu saja nanti kalau UMY juga meningkat, UAD juga tentu saja kita harapkan juga meningkat, dan semuanya itu juga prestasi dari LL Dikti Wilayah 5. Jadi Bapak Rektor yang hadir, Bapak Rektor UMY, kami siap untuk direpoti ya untuk mempercepat penambahan guru besar di LL Dikti Wilayah 5, yaitu ada 100 institusi di Yogyakarta ini. Kami juga berharap bahwa UMY dapat terus mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman dan merangsang kerjasama lintas sektor untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Selamat juga bahwa UMY juga mendapatkan predikat dari Kementerian Kesehatan sebagai kampus sehat, yang selama 2 tahun ini Kemendikbudristek mendorong untuk kampus-kampus di Indonesia itu menjadi kampus yang sehat ataupun healthy campus, yang selalu juga di Dirjen Dikti menyampaikan dorongan kepada semua perguruan tinggi untuk menjadi kampus yang sehat, kampus yang yang sehat, yang aman, yang nyaman bagi semua sivitas akademika maupun bagi mahasiswa kita semuanya. Juga terwujudnya mengingat pada periode 2010 sampai 2035, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif yang jumlahnya sangat besar. Jika kesempatan emas yang baru pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka populasi usia produktif yang jumlahnya besar tersebut akan menjadi bonus demografi yang sangat berharga yang diharapkan pada tahun 2045
saat 100 tahun Indonesia merdeka dapat terwujud Indonesia emas. Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, para tamu undangan, dalam hal ini bahwa UMY sebagai lembaga perguruan tinggi yang pada tahun 2022 tadi sudah berpredikat unggul, diharapkan dapat semakin inovatif dalam mencetak lulusan yang unggul dengan pola pikir yang agresif, yang kreatif, dan adaptif sesuai tuntutan peradaban, serta memiliki banyak inovasi yang dapat menjadi modal penting untuk menghadapi era Society 5.0 di dunia industri. Kami juga mengapresiasi bahwa UMY sudah mendukung tercapainya SDG dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang sudah dilaporkan oleh Bapak Rektor, baik yang tercetak di dalam buku maupun yang baru saja kita dengarkan presentasi beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai Kepala LL Dikti mewakili LL Dikti 5 sekali lagi mengucapkan milad yang ke-42 dan permohonan maaf karena saya sebenarnya ingin sekali mendengarkan pidato Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah yang terkait dengan Muhammadiyah visi keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Namun karena sesuatu hal, karenanya sudah ada komitmen, maka kami nanti tidak bisa berlama-lama di sini, Bapak Rektor dan Bapak Ketua Senat. Kami sekaligus untuk mohon pamit karena sudah terjadwal dengan komitmen yang sudah lama yang kita bentuk, sehingga kami akan segera mohon pamit untuk acara yang sangat mulia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Aris Junaidi, PhD. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, prosesi dilanjutkan dengan pidato milad oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema Muhammadiyah, Misi Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 5 yang barusan saja pamit, Prof. Aris Junaidi. Ada Pak Kapolda kita, Pak Irjen Suwondo Nainggolan, MA. Pak Kapolda ini rajin silaturahmi. Idul Fitri saja anggota Muhammadiyah belum ke rumah, beliau paling pertama ke rumah. Juga perwakilan TNI dari 3 angkatan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Ketua PP Muhammadiyah bidang pendidikan, dan juga ada Ketua PP Muhammadiyah bidang ideologi, Prof. Irwan dan Dr. Agung Danarto yang juga Ketua BPH, Majelis Dikti Litbang, Mas Amika, Ketua Senat, Sekretaris, dan segenap anggota Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Gunawan Budianto bersama segenap jajaran wakil rektor dan jajaran pimpinan serta seluruh keluarga besar UMY, termasuk saya. Pimpinan pusat Aisyah, para sesepuh Muhammadiyah Aisyah yang hadir, termasuk sesepuh UMY,
Dan hadirin yang kami muliakan, ada Rektor UAD dan semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir untuk milad atau puncak milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke-42. Tentu kami atas nama pimpinan pusat menyampaikan tahniah selamat atas milad yang ke-42 ini. Saya diminta untuk menyampaikan amanat milad, tetapi karena di kampus begitu serius pakai judul peran Muhammadiyah dalam keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Kemajuan yang telah diraih oleh UMY itu membanggakan Muhammadiyah. Bahkan tadi kita baca di slide ada 11 penghargaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini sebuah capaian yang luar biasa dalam usia 42 tahun. Tentu ini semua merupakan proses yang akumulatif dari kemajuan yang telah diraih universitas ini. Dari rektor ke rektor, dari senat ke senat, dan dari proses pertumbuhan atau kelahiran pertumbuhan UMY yang begitu panjang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. UMY maupun Muhammadiyah sebagai sebuah institusi atau sistem sebenarnya mengikuti hukum kehidupan atau sunatullah kehidupan seperti sebuah organisme hidup. Dia lahir, tumbuh, berkembang, dan juga ada surutnya atau kematian. Dan karena itu maka secara ruhani itu kita penting untuk tasyakur bin ni'mah atas capaian yang luar biasa ini. Dalam adagium yang sering berkembang itu keberhasilan itu biasanya banyak bapak ibunya. Tapi kalau kegagalan itu jadi yatim piatu. Itu adagium yang penting untuk kita hayati dan kita renungkan. Jadi kalau sesuatu itu berhasil, setiap orang menyampaikan ikut kontribusi pada keberhasilan itu. Tapi kalau kegagalan, semua orang menghindar dari proses kegagalan itu. Saya yakin itu tidak hidup di kita, di Muhammadiyah, termasuk di Universitas Muhammadiyah Jogja, karena kita punya dimensi ruhani, yakni tasyakur bin ni'mah. Sekaligus juga tazakkur, selalu mengingat pada pemberi nikmat. Azkuruni azkurtum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Tuhan, aku akan mengingatmu. Betapa indahnya hidup kita dan betapa terhormatnya. Ketika kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Diingat oleh Sang Maha Segalanya. Diingat orang yang kita hormati saja begitu lega hati kita, bangga. Apalagi diingat Tuhan. Tapi ditambah, bersyukurlah engkau padaku dan jangan sekali-kali engkau kufur nikmat. Ada banyak sejarah dalam kehidupan kita, bangsa yang maju dalam peradaban. Dalam Al-Quran dilukiskan ada kaum Madian, kaum Saba. Kaum Saba itu kaum yang berada di kawasan Yaman Selatan yang begitu makmur saat itu. Tapi mereka kufur nikmat lalu diazab Tuhan. Maka ada surat Saba ya. Dan dilukiskan di situ tentang baldah thayyibah wa rabbun ghafur ya. Tapi mereka lupa. Sampai Tuhan bertanya dalam banyak ayat tentang apakah mereka tidak
berpikir, apa mereka tidak bersyukur. Kemudian kaum Madian di kawasan Sungai Nil dan sekitarnya, di mana juga bangsa yang maju saat itu, tetapi lupa akan nikmat Allah. Lalu mereka kufur, berbuat yang serba menentang perintah Allah, lalu turun azab. Lalu disitulah turun ayat tentang kita harus iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas samai walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam banyak pandangan bahwa sebuah sistem itu mampu bertahan, tumbuh, berkembang, itu ya ada banyak proses kemampuan adaptasi, ya, kemampuan kita untuk selalu ada dalam track mencapai tujuan, kemampuan memelihara apa yang kita miliki, gitu. Dan kemampuan mengintegrasikan seluruh apa yang sudah kita capai. Dan apa yang disampaikan Pak Rektor sudah menggambarkan arah ke situ. Tinggal bagaimana seluruh potensi yang ada di UMY ini digerakkan untuk mengkapitalisasi seluruh kemampuan bersama. Dan makna tasyakur itu dalam arti juga kita memobilisasi potensi nikmat Tuhan itu untuk kemajuan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, UMY dan Muhammadiyah serta seluruh perguruan tinggi amal usahanya yang begitu rupa itu merupakan wujud dari peran dan misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah bagi kehidupan. Dakwah yakni menyebarluaskan ajaran Islam sehingga Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi kebajikan yang utama bagi seluruh alam semesta, hatta bagi umat manusia yang tidak beriman sekalipun. Tajdid adalah pembaharuan, di mana kita harus terus memperbaharui paham pandangan keagamaan dan praktek hidup kita beragama, agar agama itu bisa menjadi wahyu Allah yang salihul likulli zaman wa makan, yakni selalu mampu menjawab tantangan zaman dan keadaan. Nah, kenapa Muhammadiyah bergerak di ranah itu? Karena memang misi dakwah dan tajdidnya sudah menjadi inspirasi, misi, dan bahkan juga orientasi visi kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, UMY dan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya 174, ya, termasuk Aisyah, punya peran strategis. Karena kampus adalah kekuatan dan pilar yang di satu pihak punya kemampuan langsung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti tadi di Mars UMY, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ini juga sejalan dengan cita-cita nasional kita. Tapi pada saat yang sama juga kampus, lebih-lebih kampus perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, punya peran moral, yakni membangun keadaban dan peradaban. Keadaban menyangkut moralitas kehidupan kita tentang baik dan buruk, pantas tidak pantas, sementara peradaban menyangkut kebudayaan yang luhur atau tertinggi. Nah, dua pilar ini menjadi satu mata rantai yang perlu menjadi komitmen kampus. Bagaimana mencerdaskan, bagaimana membangun keadaban dan peradaban. Nah, kenapa kita sekarang perlu meningkatkan
atau melakukan akselerasi terhadap peran ini, peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Tadi disampaikan oleh Kepala L2 Dikti maupun dalam pidato Pak Rektor, bahwa kita sekarang berada dalam era kehidupan yang sudah makin modern, sudah makin maju. Bahkan Kepala L2 Dikti tadi menyampaikan kita perlu menyongsong revolusi 5.0. 4.0 aja belum rampung. Sudah diberi tantangan baru, di mana era itu kan era otomatisasi dan digitalisasi yang semakin canggih, baik dalam industri maupun dalam kehidupan kita. Setelah revolusi keempat, kita masuk pada era teknologi informasi. Dalam sejarah peradaban kan revolusi industri itu yang pertama mesin uap, kemudian yang kedua listrik, yang ketiga lalu komputer, yang keempat ya teknologi informasi, dan yang kelima seperti tadi disampaikan. Tapi ada sketsa besar dari proses ini sebenarnya, yakni kehidupan yang oleh para ahli disebut sebagai era Anthropocene. Era Anthropocene itu era ketika manusia dengan pemikiran dan segala macam perbuatannya itu mempengaruhi semesta kehidupan kita, lingkungan kita. Dan pengaruh manusia itu luar biasa dahsyat ya. Karena Tuhan kan menciptakan kita itu sebagai khalifatu fil ardh, khalifah di muka bumi. Di samping sebagai Abdullah. Kalau kita diciptakan Tuhan sebagai Abdullah, itu relasinya adalah relasi ruhaniyah, fitrah manusia untuk selalu berada di dalam bingkai ketuhanan. Selalu tunduk, selalu taat, selalu ingin berbuat baik, dan seterusnya. Ada wilayah yang kosmologis itu ya. Tapi sebagai khalifatu fil ardh, kita diciptakan Tuhan untuk mengolah bumi dan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Maka manusia satu-satunya makhluk diberi alam akal pikiran, diberi hati atau akal budi, yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Biarpun manusia dan jin disuruh atau diberi kewajiban ibadah, jin tidak diberi akal pikiran. Sehingga jin tidak punya inovasi, tidak punya kemampuan untuk menciptakan proses industrialisasi dan macam-macam. Nah, ketundukan, ketaatan, tapi manusia sebagai khalifatu fil ardh itu luar biasa. Dari titik yang normal dan moderat sampai dia radikal dan liar. Pikiran-pikiran manusia itu kan bisa liar. Jadi sampai Tuhan sebut bahwa ketika manusia dengan ilmu dan akal pikirannya berbuat fasad fil ardh, merusak di muka bumi, dia akan punya banyak teori untuk membenarkannya. Tapi juga sebaliknya, kalau sudah bodoh itu bodohnya melampaui binatang. Karena perbuatan biadab manusia itu bisa lebih destruktif ketimbang hewan. Nah, di era Anthropocene itu kita di satu pihak ada nilai positif yang melampaui ya. Tadi kita nggak bayangkan kan revolusi dari pertanian ke revolusi industri, lalu dari mesin uap sampai ke nanti teknologi otomatisasi serba otomatik gitu kan. Itu ada nanti apa-apa nanti jangan-jangan rektor juga robot nanti. Ya kan, ya tidak perlu Pak Gunawan lagi, Kapolda juga dari robot nanti bisa-bisa. Ya, ya. Siapa tahu ke depan kayak begitu kan, kita nggak membayangkan karena otak manusia kan luar biasa gitu. Jadi, hal yang konstruksif, tapi juga jadi tantangan kita adalah pertama kalau kata Noah Harari, Yuval Noah Harari seorang sejarawan dari Jerusalem University,
bahwa manusia mengalami transformasi dari era Homo sapiens ke era Homo dies. Homo dies itu manusia super dewa. Di era Homo sapiens, manusia itu integratif, satu sama lain saling memerlukan. Maka disitulah hidup bersama dibangun. Tentu hidup bersama dalam dinamika. Ini ada Prof. Sapri Sairin, mungkin juga ada Prof. Sunyoto. Jadi dinamikanya itu ada konflik, ada integrasi. Itu biasa dalam kehidupan. Jangan terlalu gagap kalau ada konflik. Itu sunatullah itu. Tinggal bagaimana eskalasi konflik itu tidak meluas menjadi destruktif. Itu aja kan. Karena kadang kalau kita tidak memahami itu kan baru sedikit ada gesekan saja sudah cemas gitu ya. Manusia memang begitu, di rumah aja begitu kan. Iya, suami istri itu tiap hari berdebat kan, ya, termasuk saya itu. Kemudian yang kedua, pergeserannya bahwa sekarang di Homo dies itu manusia dengan kemampuan akal pikiran dan ilmunya mampu memproduksi karya-karya yang melampaui pikiran kita sendiri. Atau status quo pemikiran kita sendiri. Lahirlah artificial intelligence, kemudian rekayasa bioteknologi yang luar biasa. Sampai Microsoft itu menyediakan dana sekitar 2 miliar dolar US itu untuk proyek baru sekarang yang disebut dengan life science, sains kehidupan, di mana ingin ada proyek untuk peremajaan usia, gitu ya. Bahwa manusia itu kan ingin hidup lama sebenarnya dasarnya kan. Bahkan dalam doa kita, urinya manusia itu gitu, hidup lama dan tidak pikun. Nah, itu. Padahal di sisi lain hadis disebut hidup lama dan beramal baik gitu kan, dan tidak pikun. Tapi kan yang tidak pikunnya aja yang amal solehnya nggak dipikirin gitu ya. Jadi ya itu manusia. Nah, sesuai dengan hasrat manusia kan, kapitalisme itu hebatnya di situ kan, tahu hasrat manusia. Maka dikembangkan proyek untuk penelitian bagaimana manusia bisa hidup lebih di atas 150 tahun sampai 500 tahun. Saya nggak tahu ya, Pak Agung cek di hadis-hadis Nabi, ada Prof. Samsul Anwar juga ya, Majelis Tarjih dan Ketua PP. Dulu katanya nabi kita dari Adam, Nuh itu usianya berapa itu? Ratusan tahun kan? Iya, jangan-jangan benar itu nanti proyek ke depan itu. Bahwa usia manusia itu 500 tahun. Tapi jangan sekarang, nanti Pak Ihsan sendirian aja kalau usianya 500 tahun itu. Nah, ini kan tanda petik gila gitu kan, itu gila. Tapi itulah, Elon Musk sekarang kan sudah punya proyek untuk bagaimana Mars itu bisa ditempati. Itu sebenarnya Islam ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Apala yanduruna ila ibili kaifa khuliqat ila akhir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Tapi kok yang memulai orang lain gitu ya. Maka sedih di saat manusia itu modern itu kok hilal masih diintip-intip gitu ya. Ya ini soal peradaban itu ya. Kok padahal barang yang memang agak susah dilihat apalagi di saat gelap gitu ya. Maka Muhammadiyah pakai teori wujud. Teori wujud itu begini Pak Kapolda. Jadi kalau ini dimatikan dan alam lingkungan ini gelap, itu saya tidak bisa melihat ada Pak Wondo datang, tidak bisa melihat Pak Rektor datang. Tapi Pak Rektor ada, itu kan, wujud, nah gitu loh. Jadi terlihat dan tidak terlihat itu bisa nisbi, bisa iya pas terang, bisa tidak pas gelap. Nah, apalagi kalau mata kita nggak bisa melihat itu lebih parah lagi gitu kan. Tapi kalau wujud itu terlihat atau tidak terlihat itu tetap ada. Nah gitu kira-kira konsep wujudul hilal itu Pak. Jadi itu futuristik Pak. Itu modern. Tinggal nanti mungkin kita lengkapi Pak Samsul dan para rektor Dikti
perkuat lab-lab astronomi kita, dan sekaligus juga edukasi ke masyarakat kita. Sebenarnya di masyarakat kan sudah biasa modern. Ini soal hidup di zaman modern. Dulu perintah sholat itu kan pakai lihat matahari. Di pas sholat, duhur, tegak enggak, nanti asar udah condong, kemudian maghrib sudah ghurub. Sekarang mana ada orang mau sholat, turun dari kendaraan, lihat matahari? Ada enggak? Ya mungkin pas itu saja, mungkin pasan ingin sambil santai, enggak ada. Apalagi pas naik pesawat, bagaimana kita bisa lihat? Orang pakai jadwal sekarang dan pakai jam gitu kan. Jadi itulah alam pikiran modern dan maju dari Muhammadiyah. Tapi kita harus sabar. Karena masyarakat kita dan golongan umat kita kan masih memakai teks-teks yang masih perlu tafsir baru. Nah, di era yang modern seperti itu lompatannya luar biasa. Tapi juga ada problem-problem lain dari era antroposen itu. Pertama sekarang kerusakan lingkungan sampai perubahan iklim itu kan jadi komitmen PBB dan seluruh dunia. Ada tulisan menarik dari David Willis Wells tahun 2019, judulnya The Uninhabitable Earth, yakni bumi yang atau semesta yang tidak bisa lagi kita tempati. Jadi bumi satu-satunya ini akibat dari perubahan iklim yang begitu dahsyat itu lalu menjadi banyak masalah lingkungan. Sampai di situ diilustrasikan bahwa laut mengalami sekarat gitu kan. Kemudian banyak tempat yang sudah lagi tidak bisa dihuni, ditempati, cuaca makin ekstrim dan lain sebagainya. Sampai disebutkan bahwa ancaman perubahan iklim, climate change itu jauh lebih dahsyat ketimbang bom atom. Maka orang atau sebagian ahli menyebut bahwa era anthropocene yang paling ekstrim itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Ketika bom atom pertama di New Mexico dan kemudian merembet ke Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhkan. Dan sejak itu lingkungan kita menjadi rusak. Nah, tapi manusia terus saja mengeksplorasi yang tanpa batas. Hutan kita rusak, laut kita rusak, belum dijarah dan lain sebagainya. Itu bentuk dari fasad bil ardh. Dan manusia punya logikanya sendiri, yakni logika ilmu yang menghancurkan, tapi atas nama membangun. Itu yang dimaksud dalam ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Jadi ketika mereka dikatakan jangan merusak, tidak, kami sedang membangun. Jadi padahal bukti sekarang itu luar biasa. Dan sering keterbatasan riset kita kan sebenarnya juga, apalagi kalau terburu-buru, misalkan sebuah kawasan kita bangun kawasan perumahan, kawasan apalagi yang bisa juga disebut sebagai green environment, ya, jadi lingkungan yang green ya. Tapi ingat, 1 abad kemudian itu masih bisa enggak? Saya membaca sejarah Jakarta, itu ketika awal, itu penelitiannya luar biasa. Belanda biasa kan cermat, sehingga menyerupai Amsterdam itu ya. Dan saat itu Jakarta menjadi kota yang paling bagus lingkungan dan tata kotanya gitu ya. Tapi kan setelah 140 lebih tahun saja kita sudah mulai merasakan Jakarta katanya macet, Jakarta apalagi? Jakarta banjir. Macet dan banjirnya itu kan akibat ulah kita sebenarnya, tumpuk menumpuk lah. Nah, jadi kalau suatu saat kita bangun di Papua, kota raksasa misalkan, bisa-bisa nanti ya 1 abad kemudian juga seperti itu juga. Maka jangan mengabsolutkan sebuah rancang bangun dalam kehidupan kita, karena ada banyak hal yang di situ ternyata bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu terbatas. Apalagi ada rekayasa risetnya direkayasa supaya membenarkan polusi yang sudah dibangun.
itu lebih bahaya lagi. Riset asli saja punya kelemahan, apalagi riset yang direkayasa. Nah, di tengah berbagai tantangan seperti itu Muhammadiyah perlu terus meningkatkan peran. Apa? Satu, terus mencerdaskan kehidupan umat bangsa dan kemanusiaan universal. Nah, disinilah lembaga pendidikan. Menurut Prof. Taufik Abdullah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya satu dimensi, tapi multidimensi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang sekarang orang disebut cerdas hatinya, cerdas rasanya, cerdas pikirannya, dan cerdas tindakannya. Gitu ya. Jadi bahkan cerdas secara individual dan kolektif. Nah, tugas mencerdaskan itu dalam konteks Muhammadiyah itu ya ruhani, akal pikiran, bahkan juga jasmani. Ya. Jasmani yang sehat itu kan juga berpengaruh terhadap sikap hidup manusia. Nah, disinilah pentingnya kampus itu membangun dasar-dasar pendidikan yang di Muhammadiyah sudah jelas pondasinya, yakni pendidikan Islam modern untuk kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Lahirlah manusia yang utuh, manusia yang multidimensi, bukan manusia yang satu dimensi. Kalau hanya satu dimensi, otak saja misalkan, itu ya nanti melahirkan kesombongan, arogansi, dan sebaliknya gitu ya. Jadi, tapi juga hati-hati, Indonesia itu belum sampai ke situ juga. Jadi otaknya harus dibangun, ya, kognisinya harus dibangun, ilmu pengetahuannya harus dibangun. Jadi mencerdaskannya multi aspek. Kenapa? Ya kan sudah tahu ya, Human Development Index kita masih di bawah. Tingkat daya saing kita dibanding ASEAN masih di bawah. Temuan terakhir bahkan IQ orang Indonesia masih di posisi 113. Temannya Timur Leste dan Papua Nugini. Banyak yang pinter-pinter di ruangan ini, tapi kan berapa persen itu. Jadi ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan kemiskinan. Artinya para elit di negeri ini termasuk tokoh-tokoh agama itu harus terus berpikir bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini, jangan dianggap sudah selesai. Termasuk di kaum muslimin. Belum mencapai levelnya Iqra yang membangun generasi ulil albab sudah mundur lagi. Yang penting akhlak, dua-duanya kalau di Islam itu ya akhlaknya iya, kecerdasan intelektualnya iya, jangan mundur, jangan setback. Maka jangan diserahkan pengembangan pendidikan itu pada percobaan atau praktek orang per orang termasuk guru. Nanti bisa keliru juga gitu ya. Maka sering saya contohkan TK Aba, hati-hati juga nanti diajari jargon-jargon dan lagu-lagu yang itu tidak cocok untuk anak kecil yang homo ludens. Masih makhluk bermain. Mau diajari kesalehan, diajari masih kecil terlalu soleh. Ya, itu nggak bisa juga dalam dunia pendidikan itu ya. Sampai bajunya berukut itu melebihi ibu-ibu gitu kan. Itu jadi harus terplanning. Nah, disinilah lembaga pendidikan bisa merancang itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, membangun keadaban bangsa. Kita Muhammadiyah harus mentransfer konsep-konsep akhlak dan praktek berakhlak itu menjadi keadaban publik. Ini peran kita. Jadi saya percaya kita kaum muslimin, apalagi di Muhammadiyah, akhlak kita ini baik orang per orang. Bangsa Indonesia juga begitu sebenarnya. Karena basicnya adalah agama, juga kebudayaan luhur bangsa, siapapun agamanya. Itu diajarikan tentang baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas. Tapi problem kita adalah problem kolektif. Bagaimana mentransformasikan kebaikan pribadi-pribadi itu menjadi kebaikan bersama di ruang publik. Nah, coba kita lihat. Mudah-mudahan ini bisa keliru gitu ya. Tapi Microsoft mengumumkan bahwa keadaban orang Indonesia yang disebut disability itu paling rendah dalam hal bermedsos.
Dan itu dilakukan mayoritas oleh orang yang berusia 60 tahun ke atas. Aneh kan? Seharusnya 60 tahun ke atas itu makin arif. Tapi jangan-jangan mungkin dulu kehilangan masa bermain gitu ya. Jadi masa kecil tidak bahagia ya Pak Safri bisa kajian antropologi itu. Iya. Ya coba aja lah Bapak Ibu sekalian yang usianya 60 tahun ke atas seperti saya ini setiap hari main HP berapa jam sih? Jangan-jangan sejak bangun tidur dan tidur kembali, bahkan tidur pun bersama HP. Tapi soal keadabannya, maka sekarang kan ada hoax, ujaran kebencian, ujaran permusuhan, itu menjadi sesuatu yang normal. Nah, maka harus ada dua hal. Satu dari aspek moral, social cultural. Jadi satu sama lain kita nih di medsos, orang-orang Muhammadiyah harus menjadi peran pengendali sosial. Kalau ada hal-hal buruk itu jangan ikut-ikutan panas. Ya, kalau ada api kita jadilah air gitu kan. Ya, ketika kemarin rame-rame kenapa saya bikin pernyataan supaya kita tetap ini karena saya diamanati yang terpuncak. Kalau saya ikut panas, yang di bawah lebih panas lagi kan gitu loh. Tapi yang kedua, ada aspek hukum. Kalau sudah melampaui batas itu. Dalam teori sosial itu kan, konflik keras menjadi entah perang itu karena ada border. Ada batas yang kita lampaui. Nah, gitu. Saya pikir kita di rumah juga begitu. Kalau sudah bertengkar, Nabi mengajarkan berhenti. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Agar apa? Bordernya tidak terlewati. Kalau terlewati, itu konfliknya bisa keras. Nah, hukum itu bisa memberi kepastian. Asal hukumnya juga tegak. Jangan pilih kasih. Ini dikriminalisasi, ini tidak. Itu kan gitu loh. Jadi, maka Muhammadiyah sudah mulai juga menempuh, kalau ada kayak kasus kemarin, itu bukan Muhammadiyah tidak memaafkan. Memaafkan sudah selesai. Tapi ada ranah yang itu sudah melampaui batas. Maka ketika saya diwawancari majalah Tempo, ya saya jelaskan bahwa ini ranah hukum, ini ranah kritik. Mana kritik, mana provokasi itu bisa dibedakan. Jadi dunia akademik juga tidak boleh menjadi provokasi, apalagi kalau ada di dalam kekuasaan. Jadi peran ini harus kita membangun keadaban terus-menerus. Lebih jauh keadaban publik ya yang lebih luas lagi itu ya dari etika bernegara itu kan. Saya pikir di kepolisian, di TNI itu kan ketat sekali ya kode etiknya gitu ya. Melanggar sedikit saja kan sudah bukan lagi push up ya Pak ya. Itu sudah lebih. Kalau sipil ini kan karena jarang dihukum ya seenak aja hidup itu kan gitu lalu. Maka perlu itu tadi kontrol sosial dan kepastian hukum. Jadi keadaban itu harus terus, tapi juga keadaban yang juga bersinergi dengan apa? Dengan membangun apa ya? Kehidupan yang ya berkeadaban tinggi ya, yang disebut dengan apa ya? Yang disebut dengan the great tradition, ya, tradisi besar. Tradisi besar itu sebuah masyarakat bangsa yang sudah dewasa, yang sudah akil baligh, dan kemudian dia bisa menciptakan relasi sosial yang bagus gitu. Misalkan antar agama, antar golongan itu tidak harus dibikin satu selalu runtang-runtung ke sana kemari gitu kan. Tapi dewasa di dalam perbedaan. Ya tidak, kalau untuk cirinya dari bangsa yang toleran itu misalkan sekali ibadah di gereja, sekali ibadah di masjid, itu bukan itu. Yang tradisi besar itu bahwa saling menghormati dalam perbedaan. Jadi tidak usah nyatukan tata cara beragama, simbol-simbol segala macam. Yang penting dewasa. Nah, orang kalau sudah terbiasa dia untuk konflik dan resolusi konflik, terbiasa dalam perbedaan, itu yang disebut dengan tradisi besar.
Maka cara latihannya misalkan, kalau teman-teman muslim yang biasa dalam homogenitas kemuslimannya, mayoritas seperti di Aceh misalkan, atau di mana lagi, di Jawa Barat atau dia harus coba hidup di Papua, nah gitu. Dan juga sama bertukar, teman-teman yang Kristen Katolik di Papua, di NTT belajar hidup di Aceh gitu kan. Nah, itu nanti akan menambah kedewasaan. Maka para imigran biasanya atau para perantau itu biasanya dia sudah terbiasa untuk hidup seperti itu. TNI Polri biasa ditugaskan di berbagai tempat, tahu culture, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Itu yang ruang publik yang dewasa. Dan Muhammadiyah mengarah ke sana. Muhammadiyah mengarah ke sana. Sebab kalau tidak nanti ada percikan saja menjadi problem. Yang ketiga dalam konteks bangsa bahkan kemanusiaan universal itu menciptakan tadi semangat unitas, kebersatuan itu dalam perbedaan. Tapi harus mulai naik tingkat dari simbol-simbol jargon-jargon ke yang lebih tadi institusional. Termasuk dalam pemahaman, maka saya melakukan kritik lewat tulisan Pak Wondo dan teman-teman dari TNI Polri. Sering kita Bhinneka Tunggal Ika, itu yang ditonjolkan keragaman, keberagaman, kemajemukan. Lupa ketunggalannya. Bahwa dalam kebinekaan itu ada ketunggalan. Maka mari kita rayakan. Kan selama ini, ayo kita rayakan kebinekaan. Nah, tapi kenapa kita tidak merayakan kebersatuan? Nah, ini penting agar ada dinamika antara keduanya. Nah, tokoh-tokoh bangsa dari pusat sampai daerah itu perlu terus menggelorakan itu. Jadi persatuan penting karena ada bangsa-bangsa lain yang dulu besar ya. Yugoslavia misalkan. Dulu kan tandemnya Indonesia di zaman Bung Karno sebagai dua raksasa pengawal negara-negara non-blok. Tapi sekarang tinggal nama kan. Tinggal nama Yugoslavia. Mungkin generasi yang post-Z itu nanti tidak akan tahu lagi ada nama negara Yugoslavia gitu. Mudah-mudahan juga Ukraina tidak hancur karena perang gitu ya. Jadi karena ini menyangkut bahwa kehidupan kita ini harus berlangsung gitu ya. Nah, yang terakhir peran kita dalam usaha memajukan umat, memajukan bangsa dan memajukan kemanusiaan universal. Ingat bahwa tujuan kita Muhammadiyah itu kan membangun khaira umat terbaik. Baik politiknya, baik ekonominya, baik budayanya, baik penguasaan ipteknya, pendidikannya. Tapi peradaban yang dituju itu juga peradaban yang bersambung gitu ya, antara dimensi kosmologis, relasi hablum minallah dengan hablum minannas dan lingkungan. Nah, peradaban modern barat itu kekurangannya apa? Kekurangannya karena dibangun di atas humanisme sekular. Setelah mereka kecewa terhadap agama di abad tengah, lalu barat itu ekstrim. Lalu lahir agnostik, anti agama. Lalu ateis, itu kan di barat sekarang kan makin tinggi ya tingkat ateis. Gereja yang dulu 33% pengikut gereja itu kan makin lama makin turun ya. Jadi kenapa? Karena mereka ekstrim ya. Kemajuan iptek dan peradabannya luar biasa ya. Termasuk dalam humanisme ya. Tapi kelemahannya dimensi ketuhanan itu lalu mengalami desakralisasi atau mengalami sekularisasi. Nah, kita tidak boleh menuju ke situ, apalagi Indonesia, negara yang beragama, negara yang berpancasila, negara yang punya peradaban luhur bangsa gitu kan. Tapi di tingkat dunia juga jangan biarkan sekularisme kemudian ateisme dan agnostisme itu merusak tatanan. Kalau pilihan hidup, enggak masalah, kan amanu au kafaru.
Orang boleh kok untuk tidak bertuhan. Tapi tidak boleh pandangan ketidakbertuhanan dan anti agama itu lalu disebarluaskan menjadi alam pikiran umum. Nah, ini penting kita menghadirkan internasionalisasi dakwah itu ya, yang mencerahkan, yang mencerdaskan, yang membangun peradaban. Bapak Ibu sekalian, ketika Barat maju, kenapa Islamofobia meluas? Juga xenofobia sebenarnya, bukan hanya Islamofobia. Barangkali ada dua faktor, karena pertama mereka punya pengalaman buruk tentang agama. Agama yang anti kemanusiaan, agama yang anti demokrasi, agama yang atas nama agama menindas sesama, gitu ya. Termasuk hati-hati juga atas nama madhab terbesar lalu menindas madhab yang kecil, gitu kan. Jadi bisa saja terjadi, gitu. Apalagi ketika agama berkolaborasi dengan kekuasaan, itu yang disebut oleh Muhammadiyah regimentasi agama, dan itu sering terjadi. Gitu. Nah, yang kecil, yang minoritas yang selalu jadi korban itu. Nah. Maka kita harus melahirkan peradaban alternatif, Islam yang alternatif. Di satu pihak kita itu bisa merawat dan terus menghidupkan hubungan manusia dengan Tuhan, kan? Tapi pada saat yang sama nilai ketuhanan itu kompatibel dengan habluminallah kita. Nah ini, bahkan di Al-Quran kan sudah sangat jelas itu. Duribat alaihimudillah aina masukitu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kehancuran itu akan terjadi ketika manusia putus hubungan dengan Allah dan putus hubungan dengan manusia. Jadi peradaban alternatif itu harus kita bangun sekarang ini. Maka nilai-nilai Islam pun jangan nilai-nilai Islam yang kembali ke abad tengah. Kita belajar dari Barat. Abad tengah itu yang serba formalistik, yang serba simbolik, yang eksklusif terhadap perbedaan, dan lain sebagainya. Simbol-simbol yang seperti itu. Jadi, maka dalam proses Islamisasi yang sekarang ini, ya kita harus lebih maju lagi nih. Muhammadiyah, juga perguruan tinggi, Fakultas Ilmu Agama Islam, itu harus jadi topangan buat dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat yang seperti ini. Jadi jangan memproduksi hal-hal yang kemudian membuat hidup kita ini tidak jadi rahmatan lil alamin. Nah, tapi yang kedua, agama juga harus pemicu atau menjadi pendorong kemajuan. Jadi istilah Habibie itu kan apa katanya? Hati Timur Tengah, otak Barat. Kira-kira gabungan di antara ini soal peradaban, bukan soal bukan bangsa, tapi soal peradaban. Kita harus mengakui peradaban Barat setelah kejatuhan Islam itu mereka leading, tapi ada kelemahannya. Nah itu. Nah kita jangan mengulangi kelemahan itu dengan cara apa? Menghadirkan agama zaman abad tengah. Maka saya mohon pada tokoh-tokoh agama, para mubalik, pelajarilah Islam secara multidimensi. Supaya jangan konsep hijrah, konsep Islamisasi itu kembali ke hal-hal yang yang ke belakang lah, yang jumud Islam Muhammadiyah. Dan juga menimbulkan kontroversi. Yang kontroversi itu juga kadang keliru gitu ya. Saya sering ngambil contoh. Sekarang itu anak kecil diajari jangan mengucapkan subhanallah kalau takjub terhadap alam dan keadaan. Ucapkanlah Masya Allah. Gitu. Tulisannya aja susah dibaca. Itu hati-hati. Ya, saya sampaikan ke Pak Samsul. Subhanallah juga baik kan. Bung inna fi khalqis samawati wal arwahtillah bil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Subhanallahi ma fis samawati wal ard ila akhir. Kemudian ketika Isra Mi'raj Nabi juga Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kok dari mana itu ketemu gitu loh. Dan itu menimbulkan masalah.
baru mengucapkan itu saja hubungan sudah rusak karena dikoreksi gitu kan. Ketika nyebut subhanallah itu kan ada penghayatan. Itu udah dikoreksi, udah hilang nih rasanya, padahal dalam beragama kan perlu irfani. Bapak Ibu kalau pergi ke satu tempat yang baru, misalkan rekreasi ke mana, ke Gunung Bromo gitu kan, takjub itu kan ya sesuatu yang alami, ya nggak apa-apa, apalagi pakai subhanallah, dikoreksi oleh masya Allah gitu kan. Jadi itu tulisannya juga harus jelas ya. Saya sekarang suka rikuh juga kalau nyebut insya Allah dikoreksi gitu, akhirnya nggak jadi-jadi bilang insya Allahnya gitu ya. Padahal itu sudah transliterasi Indonesia. Tapi poin penting saya adalah jangan bawa Islam ke abad tengah gitu ya. Hanya karena kita merespon kemajuan Barat yang dekaden. Kalau mau berdebat ya berdebat di Muhammadiyah lah gitu. Jadi, nah maksud saya Mubalik Muhammadiyah jangan ikut-ikutan, guru TK Abah juga jangan ikut-ikutan. Jadi kemajuan yang diraih tentu tidak akan sempurna, tetapi membangun peradaban luhur. Saya yakin Indonesia juga ke situ ya, harus kita bawa. Peradaban dunia juga harus kita bawa ke situ. Dan insya Allah dengan suara dakwah, dengan peran dakwah itu tetapkan bil hikmah. Dengan cara yang bijaksana, mau idah hasan dengan edukasi yang baik, dan juga kalau toh harus berdebat wajadilhum billati ahsan. Kita berdebat di kancah internasional, nasional maupun lokal itu dengan cara yang terbaik. Untuk apa? Agar kehidupan kita, kehidupan yang bisa mengarah pada peradaban khairu ummah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penguat bagi peran UMY dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia untuk terus membangun persatuan, keadaban, kemajuan bangsa, umat, dan kemanusiaan universal. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut akan kita saksikan bersama dua lagu persembahan Sunshine Voice Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan menyanyikan Top of the World dan Janger Bali. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I wouldn't be surprised if it's a dream. Everything I wonder was to be is now coming true, especially for me. And the reason it's clear is because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name. The wind has learned And it's telling me that these are not the same. in the leaves on the trees and the thoughts of the rain. There's a pleasing sense of happiness for me. There's only one wish on my mind. There's just one wish for my mind. I hope I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down
creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love put me at the top of the world. I'm wonderful, looking down at creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love put me at the top, put me at the top. Your love put me at the top of the world. Ja 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 ja, ja 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 bong, ja 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 ja, paragi jang jang ye bong ko biang bong, paragi jang jang ye bong. Sedopak dedopong dedopong kopiak sedopak sedopak dedopong araki jang 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 dedopong araki jang 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 dedopong kopiak sedopak dedopong kopiak sedopak dedopong seriak ngiring menjangeran di jabat tengah araki jang 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 araki jang 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 araki jang 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 dedopong kopiak sedopak dedopong kopiak sedopak dedopong seriak ngiring menjangeran di jabat tengah araki jang 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 araki jang 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 kopiak sedopak kopiak sedopak seriak ngiring menjangeran di jabat tengah araki jang Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, prosesi rapat senat terbuka dan laporan tahunan rektor diakhiri dengan penutupan oleh Ketua Senat. Kepada Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono SEMM, disilakan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, demikian tadi telah bersama-sama kita ikuti laporan tahunan rektor dan pidato milad pada hari ini Jumat 12 Mei 2023. Dengan demikian rapat senat terbuka kali ini dapat diakhiri.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono, SEMM. Bapak Ibu, berikutnya kami undang untuk berfoto bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga, Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, dan Wakil Rektor dapat bergabung untuk berfoto bersama. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Baik, formasi sudah lengkap nggih. Bapak Ibu, kita akan melakukan 2 kali foto. Semangatmu yang panas membara. 3 kali foto ya, Mas Jen, yang 2 kali. Baik, yang pertama boleh siap nggak? 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin gaya lebih santai. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya Ketua dan Sekretaris Senat, Rektor dan Wakil Rektor bersama dengan tamu VIP diperkenankan untuk meninggalkan ruang acara. Bapak Ibu, kami turut mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ramah tamah yang bertempat di Gedung AR Fahrudin A lantai 1 atau bertepatan di Gedung Kembar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bagian selatan. Sekali lagi kami sampaikan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ramah tamah yang bertempat di Gedung AR Fahrudin A lantai 1 atau bertepatan di Gedung Kembar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bagian selatan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama rapat Senat terbuka, laporan tahunan Rektor dan pidato milad ke-42 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya selama penyelenggaraan acara. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh media partner dan seluruh sponsor yang telah mendukung seluruh rangkaian acara milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke-42. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk mengikuti ramah tamah yang bertempat di Gedung AR Fahrudin A lantai 1 atau bertepatan di Gedung Kembar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bagian selatan. Marilah kita akhiri agenda pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami umumkan kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan pada hari ini untuk dapat mengikuti ramah tamah yang bertempat di Gedung AR Fahrudin A lantai 1 atau bertepatan di Gedung Kembar UMY bagian selatan.
semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Kepada teman-teman panitia, kita foto dulu ya. Teman-teman panitia yang sudah bebas tugas, kita foto bareng dulu ya. Silakan ke tengah.